Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Better, alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan ketiga bulan September 2022. Berita pertama adalah berita tentang demo di Iran. Teman-teman, korban tewas dalam demo Iran terkait kematian seorang wanita muda, Mahsa Amini, terus bertambah. Dilansir dari Reuters, berdasarkan laporan televisi pemerintah, hingga Kamis tercatat 17 orang tewas dalam demonstrasi 6 malam berturut-turut. 17 orang termasuk demonstran dan polisi telah kehilangan nyawa mereka dalam peristiwa beberapa hari terakhir. Sementara itu, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan bahwa tindakan kekacauan tidak dapat diterima. Pesan itu adalah sebuah peringatan kepada para pengunjuk rasa yang turun ke jalan-jalan di seluruh negeri untuk melampiaskan kemarahan mereka atas kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Berbicara pada konferensi pers di sela-sela sidang umum PBB, Raisi menambahkan bahwa dia telah memerintahkan penyelidikan atas kasus Mahsa Amini yang meninggal pekan lalu setelah ditangkap karena mengenakan pakaian tidak pantas. Berita kedua adalah berita tentang kapal induk Amerika Serikat yang tiba di Korea Selatan. Teman-teman, sebuah kapal induk Amerika Serikat tiba di Korea Selatan pada Jumat 23 September 2022 untuk bergabung dalam latihan militer yang ditujukan sebagai peringatan kepada Korea Utara. Seperti dilansir Reuters, kunjungan kapal perang induk Amerika Serikat itu ke Korea Selatan adalah yang pertama sejak 2018. Kapal perang induk USS Ronald Reagan beserta kapal-kapal tempur lainnya berlabuh di pangkalan angkatan laut di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan. Kedatangan mereka menandai pengerahan armada paling besar dalam upaya mengoperasikan aset strategis berkemampuan nuklir Amerika Serikat di kawasan itu untuk menghadapi Korea Utara. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mendorong lebih banyak latihan militer gabungan sebagai peringatan kepada Korea Utara. Korea Utara awal tahun ini melakukan lebih banyak pengujian rudal setelah serangkaian pembicaraan gagal membujuknya untuk mengakhiri pengembangan senjata dan rudal nuklir. Berita ketiga adalah berita tentang krisis Rohingya yang makin memburuk. Teman-teman, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyoroti nasib warga Rohingya di tempat pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Ia melihat penyelesaian krisis Rohingya ini dipersulit oleh situasi di Myanmar. Retno menyinggung masalah ini dalam pertemuan kelompok negara MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia di sela-sela sidang umum PBB ke-77 New York, Amerika Serikat pada Kamis 22 September 2022. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui siaran pers mengutip Retno menyatakan tidak adanya kemajuan dalam penerapan 5 poin konsensus
yang disepakati pemimpin ASEAN dan Myanmar sebagai sebab pemburuknya krisis ini. Kelima poin konsensus itu adalah pengakhiran segala kekerasan di pihak Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak. Saat ditanya mengenai evaluasi konsensus ASEAN dan dorongan Indonesia untuk menyelesaikan krisis Rohingya ini, justru juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah Shah mengatakan kepala negara atau pemerintah ASEAN akan mendengarkan laporan implementasi 5PC oleh Myanmar di konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pada November mendatang. Berita keempat adalah berita tentang sidang Dewan Keamanan PBB yang buntu saat bahas konflik Rusia-Ukraina. Teman-teman, perwakilan negara-negara anggota tetap dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bertemu di New York, Amerika Serikat pada Kamis 22 September 2022 untuk merundingkan konflik Rusia-Ukraina. Aliansi Barat menyerukan pertanggungjawaban kekejaman Moskow di Ukraina, sementara Menteri Luar Negeri Rusia membela apa yang disebutnya sebagai operasi militer. Dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh Kiev mengancam keamanan Rusia dan dengan berani menginjak-injak hak-hak orang Rusia serta penutur bahasa Rusia di Ukraina. Atas alasan tersebut, menurut Lavrov, Moskow melancarkan operasi militer. Lavrov mengatakan negara-negara yang memasok senjata ke Ukraina dan melatih tentaranya itu terlibat dalam konflik. Dia menyinggung sengketa yang ditimbulkan oleh negara-negara barat, namun kerap tidak mendapatkan hukuman. Dewan yang merundingkan masalah Ukraina setidaknya untuk ke-20 kalinya di tahun ini tidak dapat mengambil tindakan yang berarti. Hal tersebut disebabkan karena Rusia adalah anggota tetap pemegang hak veto bersama dengan Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan China. Amerika Serikat, Inggris, dan anggota lainnya menyerukan agar Rusia bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan Moskow di Ukraina. Di sisi lain, Rusia membantah menargetkan warga sipil dengan menggambarkan tuduhan pelanggaran hak sebagai kampanye kotor. Berita terakhir adalah berita tentang rumah sakit di Swiss yang melakukan penghematan energi. Teman-teman, sejumlah lembaga kesehatan di Swiss akan mempertimbangkan mengurangi konsumsi listrik di tengah memburuknya krisis energi. Bastian Schwab, Kepala Bidang Energi Federal Office for National Economic Supply, mengkonfirmasi hal ini. Pada bulan lalu, Dewan Federal Swiss mengumumkan sedang berupaya memangkas penggunaan gas alam di negara itu sebesar 15% terhitung mulai Oktober 2022 sampai akhir Maret 2023. Langkah tersebut merupakan buntut dari gangguan suplai gas dari Rusia. Sejumlah otoritas di Swiss telah mengembangkan sebuah rencana darurat dalam mengatasi krisis energi jika gas alam dan suplai listrik semakin berkurang. Rencana itu akan terdiri dari sejumlah tahapan, mulai dari kampanye untuk membangun kesadaran masyarakat agar hemat energi. Contohnya, mematikan lampu di area pajangan barang dagangan dan pemanas. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya,
Untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.